Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ahibbah usini wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Usulul Iman yang disyarah oleh Al-Alim Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, yaitu hadis tentang turunnya Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam ke langit dunia. Jadi wajib bagi kita menetapkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir setiap malam. Dan bagaimana kita beriman, atau bagaimana ulama salaf al-sunnah wal jamaah di dalam menetapkan sifat turun bagi Allah azza wa jalla. Mari kita membaca dan mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu man yad'uni fastajiba lahu man yas'aluni fa'u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfira lahu, muttafaqun alaih. Syekh Al-Alim Al-Allamah Shalih Al-Fauzan menjelaskan, Allah Jalla wa Ala mausufun bil'ulu fawqa ibadi, fawqa makhlukatihi. Allah Azza wa Jalla bersifat al-ulu, maha tinggi di atas semua makhluknya. Allah Jalla wa Ala mausufun bil istiwa 'ala al-'arsy. Allah Azza wa Jalla bersifat istiwa di atas arsy. Wa mausufun bi annahu yanzilu ila sama'id dunya. Dan Allah Azza wa Jalla
bersifat bahwasanya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Wa hadha min sifatillahi Azza wa Jalla al-fi'liyah, dan ini di antara sifat fi'liyah Allah Jalla fi'ulah. Semuanya ini kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa jamaah? Li'annahu ja'a bi'adillatin sahihah. Karena sifat-sifat Allah ini datang dengan dalil-dalil yang sahih. Dan sangat fatal, sangat berbahaya apabila seorang dia sudah mendapatkan wahyu, khabar min kitabillah, dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, lalu dia tidak menetapkannya, lalu dia tidak beriman dengannya. Fanusbitu lillahil ulu, maka kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla al-ulu, Allah yang maha tinggi, bersifat tinggi di atas semua makhluknya. Wa nusbitu lahul istiwa 'alal 'arsy, dan kita tetapkan Allah Azza wa Jalla istiwa di atas arsy. Wa nusbitu lahu subhanahu an-nuzul ila sama'id dunya, dan kami menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah turun ke langit dunia, turun ke langit dunia. Kama ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi wasafahu Allah taala, sebagaimana datang ini dari Rasulullah yang Allah Azza wa Jalla sifatkan Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, terkecuali apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka Syekh menjelaskan, kami menetapkan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia kulla lailatin kama sahha fil hadits. Maka kami menetapkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, kama sahha fil hadits, sebagaimana ini sahih di dalam hadis. Wala nadkhul fi ta'wili dzalika au fi istinkarihi, dan kami tidak masuk mencoba untuk mentakwil sifat ini, mentakwil dengan mendatangkan makna yang lain, mendatangkan makna yang lain, atau, dan kami di sini tidak akan mengingkarinya. Bal nusbitu ma asbatahu Allah jalla wa ala li nafsihi, bahkan kami menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wa athbatahu lahu rasuluh, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dunad dukhul fil kaifiyah, tanpa kita mengartikannya atau mencoba-coba membagaimanakan sifat tersebut, tanpa kita membagaimanakan sifat tersebut, tanpa harus bertanya bagaimana. Fala naqul kaifa yanzil, maka kami tidak mengatakan bagaimana turun, bagaimana Allah turun. Wa hal yantakil min makanin ila makan, kalau turun apakah dia akan pindah dari tempat ke tempat yang lain? Kami tidak mengatakan ini. Wa nahwa hadhihi al-as'ilah allati la nukallafu biha, dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita tidak dibebankan untuk mencarinya, kita tidak dibebankan untuk bertanya tentang ini. Wala faidata minha, dan tidak ada faedahnya. Walakin naqul, akan tetapi kita mengatakan yanzilu kaifa yasa'u subhanahu wa ta'ala, tapi kami mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla turun kaifa yasha' subhanahu wa ta'ala, sebagaimana
ya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifiyatun nuzul la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Maka sifat turunnya Allah Azza wa Jalla ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa kadzalikal istiwa, demikian juga sifat istiwa. Maka kita tidak mengetahui bagaimana istiwanya Allah Jalla fi'ula. Karenanya ketika datang seseorang bertanya kepada Imam Malik bin Anas, qala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Lihat di sini, ada seorang yang datang, dia datang bertanya kepada Al-Imam Malik dengan mendatangkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman berada di atas ars. Lalu dia bertanya, kaifa istawa? Bagaimana dia istiwa? Qala al-Imam Malik. Kemudian Imam Malik merah wajahnya. Ya. Beliau marah. Thumma atraqa ra'sahu hayaan min Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menundukkan kepalanya malu kepada Allah. Ya, ada pertanyaan seperti ini karena tidak pernah ada pertanyaan seperti ini di hadapan Rasulullah. Ya. Beliau menundukkan kepalanya malu di hadapan Allah Jalla fi'ula. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan menjawab mengatakan, ya hada, wahai kamu yang bertanya ini, al-istiwa ma'lum. Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum, maknanya maklum. Ya. Wal kaifu majhul, akan tetapi kaifiyah, bagaimana istiwa itu majhul, tidak diketahui karena Allah tidak mengabarkannya. Ya. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengan istiwanya Allah itu wajib. Nah, wajib kita mengimani istiwanya Allah. Allah yang mengabarkan. Allah yang mengabarkan kepada kita Allah istiwa 'alal ars, di atas arsnya. Lalu apakah kita berani mendustakan ayat ini? Ya, apakah berani kita tidak mempercayai ayat ini, lalu kita muter-muter mencarikan makna yang sesuai dengan pikiran kita? Hendaklah kita mengikuti jawaban yang dijawab oleh para ulama salaf dahulu, seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau menjawab al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu maklum, wal kaifu majhul, bagaimana istiwanya Allah ini kita tidak ketahui. Ya, ini kita tidak ketahui karena Allah tidak mengabarkannya. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengan istiwanya Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya ini wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang hal ini adalah perkara yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Mereka langsung menerima apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, summa amara bihi fa ukhrija minal majlis, kemudian Imam Malik memerintahkan supaya orang ini dikeluarkan. Ya. Supaya orang ini dikeluarkan. Khawatir dia membawa subhat. Khawatir orang ini nanti membawa subhat yang menjatuhkan seorang kepada keyakinan, pemikiran yang menyimpang. Demikianlah kata Syekh menjelaskan as-salafus salih. Ulama salaf as-salih dahulu yuthbituna ma asbatahu Allah li nafsihi, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya. Ala ma'nahu as-sahih alladhi ja'a bihi, sesuai dengan maknanya yang sahih, sesuai dengan datangnya. Wala yata'arraduna lil kaifiyah, dan mereka sama sekali tidak mencoba-coba untuk menyebutkan, mendatangkan kaifiyah,
karena ini tidak dikabarkan oleh Allah Jalla fi'ula. Wa nahnu nuthbitun nuzul, maka kami menetapkan sifat an-nuzul bagi Allah Jalla fi'ula, kama nuthbitul istiwa, sebagaimana kami menetapkan sifat istiwa. Wal ulu, sebagaimana kami menetapkan sifat ulu bagi Allah. Wa naqulu Allahu a'lam bi kaifiyati nuzulihi wa istiwaihi, dan kami mengatakan Allahu a'lam, Allah lah yang mengetahui bagaimana sifat turunnya dan bagaimana istiwanya. Ilmu ini kita kembalikan kepada Allah. Ya. Adapun maknanya maklum, akan tetapi kaifiyahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Fa qauluhu yanzilu ila sama'id dunya, maka di dalam hadis ini qaulun Nabi yanzilu ila sama'id dunya fihi itsbatun nuzul, maka di sini wajib bagi kita untuk menetapkan sifat turunnya Allah. Wa huwa amrun mutawatir 'anir rasul, dan ini perkara atau hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu. Wa qad kataba Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala muallafan mustaqillan ala hadzal hadis, sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis, ya, mengarang sebuah kitab khusus menjelaskan hadis ini, sammahu syarh hadisin nuzul. Beliau menamai kitab yang beliau tulis yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah syarh hadisin nuzul, penjelasan hadis an-nuzul, sifat nuzulnya Allah Azza wa Jalla. Dan ini matbu, sudah dicetak, walillahil hamd. Dan ini adalah merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengetahuinya dan mempelajarinya dari Imam Malik dan imam-imam yang lainnya. Nah, maka siapa yang berbeda dengan akidah ini, maka dia tidak sesuai akidahnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam an rabbih innahu yaqul man yad'uni fastajibu lah. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, siapa yang meminta kepadaku fastajibu lahu, maka aku akan penuhi permintaannya. Man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta kepadaku aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfir lah, siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Maka di sini kata saya menjelaskan fihi fadlu waqti akhiril lail. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan waktu akhiril lail, waktu akhir malam, yaitu as-sulus al-akhir, sepertiga malam terakhir. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan, ya, keutamaan seorang hamba menghidupkan sepertiga malam terakhir ini untuk berdoa, untuk beribadah, untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Dengan demikian, apabila seorang hamba memanfaatkan waktu ini, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Jalla fi'ula. Fala tamurru alaihi hadhihi al-fatrah wa huwa naim. Maka hadis ini menganjurkan kepada kita, janganlah sampai terlewatkan kita waktu-waktu yang sangat mulia ini dan kita dalam keadaan tertidur. Bal yaqumu fi thuluts al-akhir. Bahkan seharusnya, hendaknya seorang muslim dia memanfaatkan waktu ini, ya, sepertiga malam terakhir ini, ya, untuk bermunajat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah. Bahkan lebih diingkari lagi apabila seorang di waktu yang sangat mulia ini, ya, dia melakukan maksiat. Sebaliknya, ada sebagian hamba dia sangat terjauhkan dari kebaikan, sampai di saat waktu-waktu yang sangat mulia ini dia masih tenggelam dalam kemaksiatan, wal iyadu billah. Nah, kemudian saya menjelaskan wa ahlu ta'wil yu'awwiluna hadzal hadis biqaulihim, dan orang-orang al-mu'awwilun yang mentakwil hadis ini, mereka mengatakan innama yanzilu amruhu ila sama'id dunya. Yang turun di sini adalah perintahnya Allah ke langit dunia, kata mereka. Wa nahnu naqul, maka kami, ya,
menjawab mereka, halil amru alladhi awwalu bihi an-nuzul yaqul man yad'uni fa astajibulah. Mereka yang mengatakan di sini bahwasanya yang turun adalah perintah Allah, maka kami katakan, apakah perintah yang mereka takwilkan di sini, hal al-amru alladhi awwalu bihi an-nuzul yaqulu man yad'uni fa astajibulah. Mereka mengatakan yang turun perintahnya. Apakah perintah itu lalu mengatakan man yad'uni fastajibulah? Mungkinkah perintah itu yang mengatakan man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku fastajibulahu, maka aku ijabah untuknya. Aku ijabah doanya, kata Allah Jalla fi'ula. Kalau mereka mengatakan yang turun adalah perintahnya, ya, lalu ini siapa yang mengatakan ini? Man yad'uni fastajibulah. Di sepertiga malam terakhir itu, Allah turun dan mengatakan man yad'uni. Allah turun dan mengatakan man yad'uni fastajibulah. Apakah mereka mampu menjawab? Mereka mengatakan, ya, ketika mereka mengatakan yang turun adalah perintahnya, mungkinkah perintah itu yang mengatakan man yad'uni fastajibulah? Siapa yang berdoa kepadaku maka aku mengijabahkan, aku mengijabah doanya. Apakah perintah itu mengatakan? Tidak akan mungkin. Au man yas'aluni fa'utiyahu. Apakah perintah itu yang mengatakan man yas'aluni fa'utiyahu, siapa meminta kepadaku maka aku akan memberikannya? Ma akbahu hadat ta'wil. Ma akbahu hadat ta'wil. Betapa rusaknya dan buruknya takwil ini, kata Syekh menjelaskan. Tidak akan mungkin. Ya, sangat jauh. Fal hadis wadihun fi anna Allah yanzil bidatihi nuzulan haqiqiyan la amruhu. Maka hadis ini sangat jelas bahwasanya Allah Ta'ala turun bidatihi, dengan zatnya, nuzulan haqiqiyan, turun dengan hakiki, dengan zatnya. La amruhu, bukan perintahnya yang turun. Inna amrahu yanzilu ila sama'id dunya wa ila al-ardi kulla waqtin. Karena kalau kita mengatakan perintah Allah yang turun, perintah Allah itu turun ke langit dunia dan ke bumi, itu setiap waktu. Ya, walaysa fi waqtin makhsus, dan tidak pada waktu yang tertentu. Jadi kalau kita mengatakan ini yang turun perintah Allah, maka di antara jawaban berikutnya yang dijawab oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, kalau kita mengatakan perintah Allah ini yang turun adalah perintah Allah, maka kita katakan kalau Anda mengatakan itu perintah Allah, maka perintah Allah itu turun setiap waktu. Karena tidaklah terjadi sesuatu apapun di atas muka bumi ini terkecuali itu ada di atas perintah Allah. Terkecuali itu semuanya di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Naam. Wal wajibu alaina wal hal hadi al iman bima jaa fi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu. Maka di sini kita wajib mengimani apa yang datang dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu. Wa alla nadkhul fil kaifiyah, dan jangan sampai kita coba-coba untuk membagaimanakan. Ya. Cukup bagi kita beriman. Inilah yang paling selamat. Cukup bagi kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembalikan sifat itu kepada pemiliknya. Kembalikan sifat itu kepada pemiliknya. Maka sifat Allah kama yaliku bijalalihi wa azamatihi. Allah Azza wa Jalla, kita kembalikan sifatnya kepada Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana manusia memiliki sifat, ya, manusia melihat, ya, dan ada sifat Allah Azza wa Jalla Al-Basir, yang maha melihat. Demikian seterusnya. Kita menetapkan Allah Azza wa Jalla, ya, melihat, dan kita menetapkan manusia juga melihat. Tapi apakah mungkin, ya, kita samakan sifat ini dengan sifat ini? Tentu tidak mungkin. Karena Allah Jalla fi'ula mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa
As-Sami'ul Basir. Naam. Demikian ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.